Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Update Teknologi. Kali ini kita akan sharing tentang trik dan tip aman dalam melakukan transaksi secara online, terutama transaksi yang dilakukan ke luar negeri yang menggunakan kartu kredit. Ada teknologi yang dikeluarkan oleh Bank BNI. Bank BNI akan mengeluarkan nomor secara virtual yang hanya bisa digunakan satu kali saja untuk satu kali transaksi, atau untuk jangka waktu tertentu saja bisa kita atur, misalnya satu kali transaksi atau digunakan dua kali transaksi, dan juga bisa kita atur limit per transaksinya. Jadi kalau seandainya kita memerlukan pembayaran secara online di e-commerce membutuhkan harga 200.000, kita bisa atur untuk nomor kartu debit online itu limitnya hanya 200.000. Jadi setelah melakukan transaksi secara online, nomor tersebut sudah tidak berlaku lagi, sudah tidak bisa digunakan oleh orang lain lagi. Nah, kejadian yang selama ini yang sering dikhawatirkan oleh kebanyakan orang melakukan transaksi menggunakan kartu debit secara online, kartu kredit secara online, itu takutnya nomor kartu kreditnya bocor ke pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga bisa digunakan lagi. Nah, itu yang dikhawatirkan. Nah, dengan teknologi yang dikeluarkan oleh Bank BNI ini, kita tidak perlu lagi khawatir dengan hal-hal yang seperti itu, karena nomor itu sudah diatur masa aktifnya atau ada expirednya yang bisa kita atur, sehingga kita tidak perlu lagi khawatir. Saya akan demokan bagaimana cara membayar menggunakan PayPal pada sebuah provider cloud. Contohnya saja, mungkin teman-teman bisa berbelanja di misalnya Alibaba atau eBay atau yang lainnya atau Amazon. Nah, saya akan kasih contohnya pada pembayaran di cloud. Nah, menggunakan kartu debit online-nya Bank BNI. Nah, kita langsung saja langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menggenerate atau membuat nomor debit online kita, nomor virtual debit online kita pada aplikasi Bank BNI. Buka aplikasi Bank BNI-nya. Di menu ini nanti teman-teman bisa cari namanya, menunya debit online. Nah, debit online yang ini teman-teman bisa lihat ada tulisannya debit online. Kemudian kita klik. Nah, di sini teman-teman akan dihadapkan sama 3 pilihan menu. Nah, teman-teman bisa melihat kalau seandainya teman-teman sudah pernah membuat nomor debit online sebelumnya, akan terlihat di kartu debit online saya. Nah, kalau seandainya teman-teman punya yang masih berlaku, akan terlihat di daftar ini. Atau teman-teman juga bisa pilih buat debit online baru. Nah, kemudian syarat dan ketentuannya bisa dibaca di bawah sini. Nah, sangat panjang sekali yang tentunya kita harus setujui. Kalau tidak setujui, kita tidak bisa melakukan transaksi. Nah, yang jelas di sini kesimpulan dari persyaratan di sini yang perlu teman-teman tahu itu, kita akan dikenakan biaya per transaksi yaitu 1.500 per transaksi. Kemudian minimal request nominal untuk debit online teman-teman itu 100.000 dan kelipatan 50 ke atas lagi, misalnya 100.000, 150, 200, 250 seperti itu dan seterusnya. Itu kumpulan dari persyaratan-persyaratan yang harus teman-teman penuhi.
Nah, selebihnya mungkin nanti teman-teman bisa baca sendiri. Nah, kemudian teman-teman kita langsung saja buat debit online baru. Nah, ketika teman-teman klik menu buat debit online baru, teman-teman diwajibkan untuk menyetujui persyaratan ini. Jadi silakan teman-teman baca. Tadi kesimpulan sudah kita jelaskan. Nah, intinya kita harus setujui. Kita checklist saja, checklist di bagian bawah, kemudian klik setuju. Nah, setelah kita klik setuju, nanti teman-teman akan tampil form untuk inputan tujuan transaksi. Teman-teman silakan pilih di sini non rutin atau tidak berulang. Jadi nanti nomornya hanya bisa digunakan satu kali saja. Jadi non rutin, tidak berulang. Nah, kemudian teman-teman bisa atur di sini masa berlakunya berapa hari. Di sini pilihannya cuma ada satu, itu 4 hari. Lewat dari 4 hari, teman-teman tidak bisa gunakan lagi nomor ini, harus klik baru lagi. Tapi kalau sebelum masanya berakhir, misalnya baru 2 hari teman-teman sudah gunakan, dan nomor itu juga sudah tidak berlaku lagi, hanya bisa digunakan satu kali karena kita pilih transaksi non rutin. Nah, selanjutnya masukkan nominal ya, hanya seperti yang di sini sudah dituliskan, kelipatan 50.000, maksimal request 1 juta. Nah, minimal request 100.000. Nah, itu yang seperti dijelaskan tadi. Misalnya teman-teman minimal requestnya itu 100.000. Kalau mau di atas itu lagi berarti 150, 200, 250 sampai 1 juta. Nah, seperti itu. Nah, misalnya saya mau bayar kira-kira 150.000, misalnya 160.000. Nah, berarti saya buat di sini 200.000. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir kalau seandainya teman-teman nanti buat di sini 200.000 ternyata teman-teman belanjanya 160.000. Nggak perlu khawatir, nantinya yang akan terpotong, yang akan didebit di rekeningnya teman-teman itu tetap 160.000, 200.000, yang walaupun kita set di sini 200.000. Jadi nominal yang ditagih pada rekening kita memang sesuai yang dibelanjakan, bukan sesuai yang kita tuliskan di sini. Jadi maupun teman-teman bikin di sini 300.000, yang teman-teman belanjakan 60.000 misalnya, tetap 60.000 yang dipotong dari rekening teman-teman, bukan 300.000. Jadi ini hanya sementara menjelang berapa angka yang sebenarnya digunakan untuk bertransaksi. Di sini saya tulis 200.000 misalnya, kemudian klik lanjut. Nah, di sini nanti teman-teman bisa lihat ada biaya adminnya 1.500 yang akan dipotong. Nah, teman-teman tinggal masukkan, kemudian teman-teman tinggal lanjut. Nah, nanti setelah sukses teman-teman akan mendapatkan nomor debit online-nya seperti ini, lengkap dengan tanggal kedaluarsanya, expire-nya kapan, berlakunya, CPC-nya juga ada. Nah, teman-teman akan melihat tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya berarti teman-teman tinggal gunakan linkkan menggunakan PayPal. Nah, jika teman-teman menggunakan langsung pada e-commerce juga bisa, namun ketika e-commerce tersebut tidak tersedia opsi
opsi belanjanya, opsi pembayarannya menggunakan kartu debit online, teman-teman bisa linkkan kartu debit online ini menggunakan PayPal, kemudian PayPal yang dilinkkan ke e-commerce-nya. Nah, sekarang kita pergi ke situs e-commerce-nya. Nah, sekarang kita buka Digital Ocean. Saya mau bayarkan cloud Digital Ocean. Kemudian login. Nah, pada dashboardnya Digital Ocean, setelah teman-teman masuk di Digital Ocean atau di e-commerce-nya teman-teman, tempat belanja, ini saya contohkan itu pembayaran cloud di Digital Ocean. Nah, teman-teman tinggal pilih billing, kemudian nah contohnya di sini pembayarannya menggunakan PayPal ya. Nah, saya masukkan di sini angkanya berapa yang saya mau isikan di sini. Misalnya saya mau isi di sini 10 ya, di sini $10, kemudian di sini saya pilih opsinya menggunakan PayPal ya. Menggunakan PayPal. Kemudian di sini saya kasih top up ini sebanyak 10. Kemudian saya klik continue. Otomatis nanti saya akan masuk ke akun PayPal saya. Klik next, login, SMS, masukkan kode SMS 1902. Nah, lanjut. Oke, kita tambahkan kartu debit baru. Nah, kita masukkan nomor yang tadi, nomor debit online kita yang kita buat tadi. Enam 1 9 14 9 8. Kemudian di sini tanggal kadaluarsanya bisa kita lihat juga di sini tadi, teman-teman bisa lihat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tanggal kadaluarsanya 0124. Di sini teman-teman masukkan 0124, kemudian CPC-nya 131. Nah, ini tinggal biarkan, kemudian klik simpan. Nah, setelah disimpan, teman-teman akan menggunakan kartu ini sebagai kartu untuk bertransaksi. Baru teman-teman tinggal klik bayar. Nah, pembayaran pada Digital Ocean telah selesai. Nah, nanti secara otomatis kita akan diarahkan ke Digital Ocean kembali. Nah, seperti ini. Digital Ocean telah terima $10. Otomatis di sini billing
saldo saya sudah nambah menjadi 12, tadinya ada 2 tambah 10. Di sini kita bisa juga lihat rekapnya, rekap di sini ada 10 masuk. Nah, kemudian kita bisa lihat tadi saya set limitnya 200.000. Nah, kita bisa lihat kenyataannya dia akan mengambil dari saldo rekening kita berapa. Kita lihat. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di bagian sini itu yang diambil adalah 149,68. Jadi yang sebenarnya diambil adalah 149, bukan 200, walaupun kita set tadi 200. Nah, seperti itu. Nah, mungkin demikian saja sharing untuk cara pembayaran menggunakan kartu kredit yang aman. Nah, intinya teman-teman, gunakan virtual account atau debit online yang dikeluarkan oleh Bank BNI, sehingga teman-teman bisa mengatur limit transaksi, masa kedaluarsa, dan nomor kartu debitnya pun akan berubah-ubah setiap kali transaksi. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir lagi melakukan transaksi secara online, terutama transaksi yang dilakukan ke luar negeri. Nah, mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, and share ke teman-teman yang lain. Demikian saja untuk tutorial kali ini. Terima kasih telah mengikuti video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.